Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Diswara dari kelas 12 AKL 1. Di sini sebagai penugasan akhir mata pelajaran PKN, saya akan menceritakan kronologis kejadian Jiwasraya yang terjadi pada tahun 2019. PT Asuransi Jiwasraya adalah asuransi jiwa yang tertua di Indonesia. Pada September 2019, Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 23,92 triliun. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 38,89 triliun untuk kembali sehat. Setelah diselidiki, ternyata kasus Jiwasraya ini merupakan gunung es yang baru saja mencuat. Jika diruntut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Berikut kronologi kasus Jiwasraya. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif 3,29 triliun. Di tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2006 dan 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini dengan kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Pada tahun 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1, triliun di akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah, sebab keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Karenanya, pada tahun 2012, tepatnya bulan Mei, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya tahun 2011 disebut tidak mencerminkan saldo yang wajar. Pada tahun 2012, Bapepam LK memberikan izin produk JS Saving Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan ini dipasarkan melalui kerjasama dengan bank atau bank assurance. Produk ini ikut menambah said perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi, yakni 9% hingga 13%. Pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris, Manchester City. Pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan peraihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba sebanyak 2,4 triliun, naik 37,64% dari tahun 2016. Perlu diketahui, sepanjang tahun 2013 sampai 2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. Pada tahun 2018, Direktur Pengawasan OJK, Ahmad Nasrullah, menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,6 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hari Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Pada Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul, karena hasil audit kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers atas laporan keuangan audit 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar.
Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK, BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Dari bulan Oktober sampai November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Pada November, pemegang saham menunjuk Heksanatri sebagai direktur utama menggantikan Asmawi Syam. Heksana ini mengungkapkan Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas RBC 120%. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai 50,5 triliun. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar 15,75 triliun. Pada November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Hal ini menjadi satu dari sekian masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Pada Desember 2019, penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95% dana investasinya pada aset-aset yang beresiko. Imbasnya, KPK turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Selain itu, Kejagung juga meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya, yaitu dengan inisial HH, BT, AS, GLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Pada Rabu tanggal 8 Januari, BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya laba perseroan tahun 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi atau window dressing. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung mengambil keputusan terhadap orang yang bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya. Demikian kronologi kasus Jiwasraya yang diduga gagal bayar sampai dugaan korupsi telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.